Halo, balik lagi di Storybeller Podcast episode ke-7. Ya udah lama banget gue gak ngupload Storybeller Podcast lagi. Terakhir gue ngupload episode ke-6 itu 14 Juli terakhir gue ngupload Storybeller episode ke-6 di Spotify maupun di Anchor. Nah semenjak saat itu sampai hari ini gue baru ngupload lagi. Udah lama banget tuh, Juli, Agustus ke September. Udah lumayan lama banget. Ada beberapa alasan kenapa gue jarang ngupload podcast lagi. Yang pertama, di akhir Juli gue baru aja kehilangan bokap gue. Bokap gue baru aja meninggal, jadi gue resmi anak yatim sekarang. Tidak mungkin ketika bokap gue meninggal gue malah bikin podcast dong. Sungguh anak yang durhaka gitu. Nah itu tuh cukup menyita perhatian gue, cukup menyita waktu gue, sehingga gue tidak sempat bikin apapun. Podcast enggak, YouTube enggak, bahkan job stand up pun gue cancel, gue tolak. Kalau lu laki-laki, anak cowok, kehilangan bokap tuh pasti down. Pasti lu ngerasa kehilangan banget. Mau berapapun usia lu, ketika bokap yang gak ada, itu lu pasti down banget. Atau bahkan mau lu selek pun, ketika bokap udah gak ada, pasti lu sedih banget. Bokap gua meninggal itu bukan karena covid, karena penyakit bawaan dia. Jadi bokap gua tuh sakit stroke selama 11 tahun. Nah bokap gua tuh pertamanya kena stroke gara-gara darah tinggi apa kolesterol gitu, gue lupa. Di tahun 2010 sampai 11 tahun tuh. Nah di tahun terakhir ini beliau wafat. Semenjak kehilangan tuh gue ngerasa dua hal, lega sama sedih. Di satu sisi gue lega karena waktu dulu beliau kan rewel, kayak misalkan dia pengen sesuatu tapi nggak bisa nyampein karena keterbatasan. Jadi penyakit stroke itu cuman sebelah, yang organ tubuh sebelah doang yang berfungsi, kanan mati, kiri hidup. Jadi bokap gue tuh selama 11 tahun menjalani kehidupan dengan setengah badan. Tangan kanan dia, kaki kanan dia, otak kanan dia itu tidak berfungsi. Sisanya adalah bagian organ sebelah kiri yang berfungsi. Ketika dia pengen sesuatu terus gue nggak tahu apa yang dia mau, kadang gue suka kesel. Tapi ya udah, keselnya gitu doang, besoknya udah biasa lagi. Nah sekarang semenjak beliau wafat, satu sisi gue lega gitu. Akhirnya maksudnya ya udah gitu, tenang, bokap gue nggak menderita lagi, nggak sakit lagi. Tapi di satu sisi gue ngerasa kehilangan, karena waktu dulu kalau kesel-keselnya besok bisa ketemu lagi. Sekarang emang nggak bikin kesel, tapi kan udah nggak bisa ketemu lagi gitu. Gue kan udah ngetek podcast tuh sebenarnya udah 7 harian, mau ke 40 kan, jeda waktunya lumayan panjang tuh. Terus gue udah nyeting tuh, udah nyeting mic, udah nyeting kamera. Pas gue bernarasi, pas gue ngomong di baru 3 menit 2 menit gue ngerasa kayak nggak, kayak nggak ikhlas aja gitu. Guanya masih belum damai. Gue ngerasa masih di bawah bayang-bayang kesedihan. Akhirnya gue nggak jadi upload. Ya udah sampai saat ini baru gue berani menceritakan dan mau menceritakan tentang kepergian bokap gue. Tapi jadi anak laki-laki, ketika bokap gue sakit stroke selama 11 tahun, gue ngerasa tugas gue sudah lebih dari cukup. Gue dari beliau kena stroke di 2010 sampai 2021 puncaknya, gue tuh selalu ada di sampingnya. Gue ikut ngerawat, bantu nyokap gue ikut ngebiayain, bantu nyokap gue. Sebelum beliau wafat itu kan dibawa ke rumah sakit. Nah gue yang bawa juga, gue yang ngurus juga. Sampai akhirnya beliau meninggal, dimandiin gue ikut serta, kafanin gue ikut ngafanin, disolatin gue ikut solatin, dikuburin gue ikut nguburin, diazanin gue yang azanin. Di satu sisi gue ngerasa kayaknya tugas gue tuh sudah terlaksana lah sebagai anak laki-laki gitu. Ada kepuasan gitu. Ya udah, tapi sekarang bokap gue udah tenang di sana, dan kemarin juga baru 40 harian ya. 40 harian itu begitu gue ngecek lagi sama nyokap gue dan keluarga ke makam bokap gue, itu ternyata ada yang bikin kesel. Gue baru tahu di Bogor ada beberapa makam yang menerapkan tarif kepada orang yang sapu-sapu. Ada yang nyapu dibayar 50.000. Nyapu 50.000. Mungkin lu ngerasa iyalah bang, segitu mah murah kali. Emang udah biasa, emang udah segitu. Di Jakarta juga lebih dari itu. Ya iya, tapi lu bayangin kalau setiap hari ke makam bokap gua 50.000 kali 7 hari udah 350.000, kali sebulan bisa 1 juta lebih. Nyapu, maksud gua ketika lu nyapu ngebersihin terus gua kasih duit, ya udah terima aja, memang itu rezeki lu. Masa lu patok harus 50.000, ya kan? Pekerjaan lain yang lebih besar resikonya aja nggak gampang lo dapet duit sebanyak itu. Melebihi 1 juta tuh nggak gampang. Kurir Shopee gajinya gede, resikonya juga gede. Dia harus hafal jalan, tahu alamat, belum ketika nyampe nyerahin barang nggak sesuai dibentak dulu untuk mendapatkan gaji di atas 1 juta. Nyapu resikonya apa? Paling juga makam bokap gua nggak bersih, nggak apa-apa juga. Gue datang ke sana cuma pengen ngedoain, bukan ikut kontes pak bersih makam, enggak. Jadi lu nggak perlu bersih, nggak apa-apa, slow. Maksud gue di saat kondisi seperti ini masih aja ada orang yang memanfaatkan peluang. Gue tahu
tahu di kala pandemi semua job lagi susah, semua orang lagi ngerasa butuh. Tapi enggak juga dimanfaatin ketika ada keluarga yang berkabung kali. Dan gue ngerasa kayaknya orang-orang yang memanfaatkan momentum itu, terutama orang-orang yang diam di pemakaman, adalah orang-orang yang sedikit tidak memiliki empati. Kenapa? Karena setiap hari dia menemukan orang yang meninggal. Lama-kelamaan udah biasa tuh. Mungkin waktu makam pertama kali dibentuk ada 1 jenazah, dia ngerasa sedih. Kedua jenazah dia masih ngerasa sedih. 3, 4, 5 dan seterusnya udah baal, udah jadi project, udah jadi bisnis bagi dia. Makanya buat orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan peluang di kala pandemi, terutama di tempat makam atau ziarah, gue doain ketika nanti lu meninggal, makam lu semuanya bersih. Saking bersihnya pahala lu ikut kesapu. Kesel banget gua. Jadi sekarang tuh 40 harian udah tenang lah gua ya. Lumayan kan katanya jenazah tuh berada di dalam rumah si arwahnya itu selama 40 hari. Nah udah lebih dari 40 hari itu bokap gua katanya udah tidak ada lagi di rumah. Benar-benar meninggalkan rumah. Jadi gua sedikit agak lega lah, beliau udah tenang di sana gitu. Nah alasan kedua, faktor kedua kenapa gua baru upload podcast sekarang, setelah bokap gua meninggal tanggal 7 Agustus gue melangsungkan pernikahan. Memang terkesan kayak jahat ya, ketika bokap gue meninggal gue malah menikah. Saudara lagi berkabung, keluarga lagi berkabung, gue malah seneng-seneng. Kesannya memang jahat, cuman lu harus tahu bahwa pernikahan yang gue lakukan ini sudah disetting dari lama sebelum bokap gue meninggal. Bahkan ketika beliau masih hidup pun gue udah sering bawa calon istri gue ke rumah, gue kenalin ini nih yang mau dinikahin ini gitulah. Ada perkenalan di situ. Jadi gue nggak ujuk-ujuk bokap gue meninggal, yes, lalu gue menikah, nggak juga. Nah di tanggal 7 Agustus gue melangsungkan pernikahan. Itu menyita banyak waktu banget. Sebelum ke tanggal 7 tuh gue sibuk banget. Sibuk-sibuknya nyari duit ya kan, nyari souvenir, nyari alasan. Bingung tuh gue. Karena banyak orang yang bilang udah nikah di kala pandemi aja, orang juga pada maklum kok. Iya sih, tapi kan lu beli seserahan gak bisa pakai maklum, harus pakai duit tetap. Lu datang ke pasar, bu mau beli mukena, jilbab, sepatu berapa? 300.000. Bu lagi pandemi maklum ya, nggak bisa, tetap pakai duit bayarnya. Gua nikah di Jonggol, di kediaman istri gua. Kalau lu bingung siapa istri gua, lu bisa cari video stand up di Instagram gua tuh, cuplikan video stand up yang gue bahas tentang ada cewek rumahnya di Jonggol. Nah itu dia orangnya. Gue nikah tanggal 7 Agustus. Sekarang per hari ini akhirnya gue cabut dari rumah nyokap gue. Tadinya kan gue tinggal sama nyokap gue, bokap gue, adik gue, teteh gue, dan keluarga gue. Terus ketika menikah gue memutuskan untuk kontrak aja udah. Walaupun kontrakan, tapi gue misah dari nyokap gue. Alasannya karena yang pertama, gue gak mau ketika gue udah berumah tangga terus nyokap gue tahu gue sama istri gue lagi cekcok. Itu satu. Terus yang kedua, gue gak mau terus-terusan berlindung di bawah nyokap gue, apalagi statusnya udah menikah. Dulu waktu masih bujang, soalnya gue bebas banget orangnya, bebas banget. Gue pulang jam 3 subuh, tidur pagi, bangun jam 12 siang. Ada yang larang, paling diingetin doang. Ya udahlah, tapi kita cuekin. Terus gue mau makan, ada yang masakin. Gue mau pakai baju, ada yang nyuciin. Gue mau tidur, ada yang beresin kasur. Semuanya enak. Bahkan penghasilan gue dari stand up, gue cuman alokasiin buat air, listrik, sembako, ngasih adik gue. Selesai, gak ada tanggungan-tanggungan lain gitu. Ngasih nyokap gue. Udah. Nah ketika menikah, gue gak mau habit itu terus-terusan ada. Makanya gue memutuskan untuk cabut dari nyokap gue. Bukannya gue gak sayang, tapi gue yakin nyokap gue pun tahu. Karena dulu juga beliau seperti itu. Cuman gue pengen mandiri aja. Dan lo tahu artinya, bener banget. Semenjak gue menikah dan ngontrak berdua doang sama bini gue, pola hidup gue tuh perlahan mulai berubah. Sesimpel nongkrong. Dulu waktu zaman masih bujang, gue nongkrong aja sebebasnya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau pulang subuh, mau pulang besoknya bebas, apa-apa. Tapi sekarang setelah udah menikah, nongkrong pun jarang. Bisa dihitung sebulan paling 2 kali gue nongkrong. Karena apa ya? Karena kesadaran kali. Ketika lu udah menikah ada hal lain yang harus lu lakukan, sehingga lu tidak bisa menghabiskan waktu berlama-lama untuk nongkrong. Terus yang kedua yang berubah dari hidup gue adalah pola tidur. Sekarang gue tidur paling akhir itu jam 12. Jam-jam segitu kecuali weekend. Kalau misalnya emang lagi libur ya udah santai. Tapi biasanya emang gue di bawah jam 12 tuh udah tidur. Waktu masih bujang lo tahu sendiri, gue tidur subuh, bisa baru tidur siang, gue bangun maghrib, berantakan lah pola tidur. Dan sekarang gua setiap hari selalu bangun pagi. Lu bayangin, gua
tiap hari sekarang bangun pagi. Alasannya karena istri gue kerja WFH dan motor itu masuk ruang tamu, harus dikeluarin. Karena kalau enggak istri gue nggak bisa kerja. Jadi motivasi gue bangun pagi ya itu, untuk memindahkan motor dari ruang tamu ke halaman luar. Udah halaman luar kan gue cuci muka tuh otomatis kan. Begitu udah cuci muka gue ke kasur lagi, anjing nggak ngantuk deh. Nah itu habit itu yang mulai gue bangun gitu. Sekarang gue kalau misalkan bangun tidur selalu pagi. Tapi biasanya tuh paling gue bangun 6:30. Paling telat tuh 7:15. Paling telat tuh gue bangun. Karena istri gue kan harus kerja kan, motor gak ada yang ngeluarin gitu. Hal ketiga yang berubah semenjak gue menikah adalah gue ngerasa sekarang manajemen ekonomi gue jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau dulu waktu masih belum menikah, gue beli nasi padang sekali beli 20.000 sekali makan siang doang. Terus kalau misalkan nyokap gue nggak masak atau masaknya sayur yang nggak gue suka kayak lodeh, bayam, otomatis gue beli makanan di luar. Itu 20.000 lagi, 40.000 gue makan 2 kali. Setelah menikah, 20.000 yang harus gue beli nasi padang, lalu sama istri gue dibeliin sayur dan perlengkapan dapur, itu bisa buat makan 3 kali, pagi, siang, sore. Lu bayangin 20.000 cuma dibeliin tongkol, jamur, tepung, bumbu segala macem, udah bisa buat makan selama 3 kali. Gue ngerasa kayak anjing, selama ini berarti gue boros dong. Pantesan gue gak kaya-kaya. Job stand up gue beliin KFC, gue beliin apa, ternyata boros gitu. Gue tuh kebiasaan self reward gitu. Semenjak udah nikah enggak, gue ngerasa kayaknya wah anjing ternyata hemat juga ya gitu. Mengubah pola pikir gue. Makanya sekarang manajemen keuangan gue jauh lebih baik lah dibanding sebelumnya. Selanjutnya yang berubah dalam hidup gue setelah menikah ini adalah gue jadi pribadi yang tanggung jawab. Sekarang gue kalau bangun pagi buang sampah, terus gue masak nasi goreng. Karena kan istri gue WFH kan, kerja, terus dia nggak sempet masak, akhirnya gue masakin nasi goreng pakai bumbu racik. Banyak orang yang bilang, lu licik lu pakai bumbu racik. Lah, udah disediakan bumbu racik, praktis. Masa gue nggak pakai? Buat apa gue ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris daun, ngiris-ngiris cabe, terus ngulek pakai bumbu segala macam. Wah, udah ada bumbu racik, praktis. Lu cuma nyalain kompor, masukin minyak dikit, oseng-oseng, telur, nasi, kecap, bumbu racik, selesai. Nasi goreng. Terus kalau misalkan ada apa-apa, gue yang harus jadi garda terdepan, bayar internet, bayar ini, bayar itu. Ya masih gabungan, soalnya bini gue kan pekerja ini ya, tetap ya, sebulan tuh bisa dapet pasti gitu. Kalau gue kan bisa jadi sebulan ada satu, bisa jadi nggak ada banget gitu. Makanya resiko stand up comedian seperti itu. Dan gue nggak tahu seberapa lama gue bertahan di stand up comedy ini. Tapi yang pasti gue yakin bahwa kalau kita selama mau berusaha, ada aja pasti jalan ya. Pas mau menikah pun gue ngerasa kayaknya duit gue tuh jauh dari aman. Finansial gue tuh gak freedom banget, bahkan cenderung kurang. So gue ngerasa bisa gak ya gue untuk melangsungkan pernikahan dengan biaya duit segini. Tapi gara-gara gue yakin bahwa selama gue mau berusaha pasti ada, akhirnya dibukain tuh jalannya. Setelah menikah, alhamdulillah gue sebulan tuh ngejob bisa ada lebih dari 3 kali. Ada aja gitu, tanpa harus gue khawatir ada job gak ya. Gue terus aja gue usaha apapun itu gitu. Entah itu gue bersosialisasi, entah gue bikin video seperti ini, entah bikin podcast seperti ini, entah gue bikin konten apapun itu, yang pasti bergerak dulu. Arahnya mau kemana mah nggak ada yang tahu, targetnya udah tahu, tapi kan arah yang benar harus kemananya kita nggak tahu. Bisa jadi memang kita harus dibelok-belokin dulu untuk mencapai satu tujuan. Ya, ini juga motivasi untuk teman-teman semua lah. Semoga nanti ketika kalian sudah memantapkan untuk melangsungkan pernikahan, ingat bahwa rezeki udah ada yang ngatur. Tugas kita adalah berusaha aja. Yang salah ketika lu nggak mau berusaha tapi lu mengharap, nah itu salah tuh. Adalah itu aja, gue gak mau so tau. Terima kasih banyak udah ngedengerin Storybeller Podcast. Sampai jumpa di Storybeller Podcast episode selanjutnya. Bye.